Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahunisa Damayanti dari kelas PGSD 3C NIM 2019-33122. Nah, di sini nanti saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Irfa Ifatur Rahman SPD MPD. Soal nomor 1, yaitu jelaskan teknik mendongeng bagi siswa sekolah dasar khususnya kelas rendah. Jawaban yaitu saya mengambil sumber dari Jurnal Ilmiah Indonesia yang berjudul Analisis Nilai Karakter dalam Cerita Dongeng Siswa Kelas Rendah Sekolah Dasar yang ditulis oleh Irfa Ifatur Rahman Uzli Fatul Baihaqi tahun 2020. Agar cerita dongeng menjadi menarik, maka yang harus dilakukan seorang pendongeng yaitu yang pertama menggunakan kata-kata yang komunikatif, yang kedua artikulasi yang jelas, yang ketiga intonasi kalimat, yang keempat jeda antar kalimat, yang kelima lengkapi dengan gestur dan mimik yang tepat. Adi DS dalam Nadia tahun 2015 nomor 10 menyatakan bahwa hal yang harus diperhatikan pada saat mendongeng yaitu yang pertama, pola dan irama bicara. Pola dan irama saat mendongeng haruslah benar-benar jelas sehingga bisa ditangkap dan dipahami oleh anak dengan mudah. Selanjutnya, jarak dengan audiens perlu diperhatikan. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Yang ketiga, gerak dan sikap tubuh. Gerak dan sikap tubuh merupakan hal yang terpenting dalam mengkomunikasikan atau menunjukkan emosi, sehingga seorang pendongeng harus menjaga sikap sewajar mungkin dan menjaga gerak tubuh agar disukai anak-anak. Secara lebih rinci, Awam Prakoso tahun 2019 menjelaskan bahwa terdapat 4 indikator keterampilan mendongeng yang harus dikuasai pada saat mendongeng, yaitu A. Kreasi suara narasi. Suara narasi adalah nada suara yang bisa kita gunakan sehari-hari. Hanya ketika tampil perlu diberikan penekanan atau intonasi yang baik. Suara tidak datar saja, namun perlu mengatur keras dan kecilnya suara, cepat dan lambatnya suara. B. Kreasi suara penokohan. Suara penokohan akan membedakan saat penyampaian narasi dan saat penyampaian dialog cerita. C. Kreasi suara efek. Kreasi suara efek yaitu suara-suara seperti binatang, suara alam, atau suara buatan sendiri untuk menambahkan kehebohan anak-anak ketika mendengarkan cerita. Keterampilan dalam mengkreasikan wajah. Kreasi wajah yang dimaksud adalah mimik. Permainan ekspresi akan menggambarkan emosi apa yang terjadi pada sang tokoh cerita. Ekspresi yang dimaksud bukan saat membacakan narasi cerita, namun saat berperan menjadi tokoh dalam bercerita. Selanjutnya ada keterampilan dalam mengkreasikan gerak. Kreasi gerak agar cerita dongeng semakin hidup. Visualisasi gerak ini sangat diperlukan bagi penutur yang tidak menggunakan alat peraga. Selanjutnya ada alat pendukung. Alat pendukung yang tidak kalah penting adalah sebuah benda yang kita buat dari apa saja yang ada di sekitar kita untuk menguatkan. Dari berbagai cara yang diungkapkan oleh beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa mendongeng berbeda dengan ceramah. Agar cerita dongeng menjadi menarik, maka seorang pendongeng harus menguasai keterampilan mendongeng sebelum mendongeng. Nomor 2, bagaimana langkah menerapkan keterampilan produktif dan keterampilan reseptif bagi siswa kelas rendah? Di sini saya mengambil sumber dari Jurnal Bahasa Sastra dan Pengajarannya yang berjudul Membangun Keterampilan Bahasa sebagai Potensi Utama Kecerdasan Intelektual bagi Siswa SD kelas rendah yang ditulis oleh Isnaniyah tahun 2020. Di dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa keterampilan berbahasa meliputi keterampilan reseptif, yaitu mendengar dan membaca, dan keterampilan produktif, yaitu menulis dan berbicara.
Keterampilan reseptif adalah kemampuan untuk memahami bahasa secara lisan, didengar atau dibaca. Contoh penerapannya di kelas rendah adalah ketika anak mendengarkan instruksi dari gurunya, "Anak-anak, mari kita membaca." Maka anak tersebut akan mengikuti instruksi dari gurunya untuk membaca. Selanjutnya, proses keterampilan produktif adalah kemampuan berbahasa yang digunakan untuk menyampaikan informasi, baik secara tulis ataupun lisan, yang termasuk proses keterampilan produktif yaitu menulis dan berbicara. Pada kelas rendah, contoh penerapannya seperti anak disuruh maju ke depan untuk membacakan cerita yang telah ia tulis. Contoh lainnya saya ambil dari buku guru kelas 1 tema 1 yaitu diriku, subtema 1 aku dan teman baru. KD 3.9 merinci kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. KD 4.9 menggunakan kosakata dan ungkapan yang tepat untuk perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggal secara sederhana dalam bentuk lisan maupun tulis. Pada keterampilan reseptif, nantinya guru akan menunjukkan cara berkenalan dan memberikan contoh kepada siswa. Dan selanjutnya, guru meminta siswa untuk menuliskan perkenalan singkat tentang dirinya, dan guru meminta siswa untuk maju ke depan untuk membacakan apa yang telah ia tulis. Nah, kegiatan tersebut termasuk keterampilan produktif. Nomor 3, bagaimana langkah Anda mengajarkan kepada siswa wacana deskriptif, persuatif, naratif, dan argumentatif pada siswa kelas tinggi? Nah, langkah saya dalam mengajarkan kepada siswa wacana deskriptif, persuatif, naratif, dan argumentatif pada kelas tinggi adalah dengan cara menjelaskan serta memberikan beberapa contoh teks yang mengenai wacana deskriptif, persuatif, naratif, dan argumentatif pada siswa tersebut. Setelah memberikan beberapa contoh teks, selanjutnya nanti siswa akan diminta untuk membuat teks yang berkaitan dengan wacana deskriptif, persuatif, naratif, dan argumentatif pada siswa kelas tinggi untuk menguji pemahaman siswa terkait materi tersebut. Soal nomor 4, kesantunan berbahasa merupakan cerminan dalam bertutur baik lisan maupun tulisan. Jelaskan apa yang harus dipahami untuk menjaga kesantunan berbahasa dalam pembelajaran. Saya mengambil sumber dari Jurnal Bahasa Sastra Indonesia dan pengajarannya yang berjudul Kesantunan Berbahasa pada Anak Usia 11 tahun yang ditulis Hermawan tahun 2018. Di dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa kesantunan dapat dilihat dari berbagai segi dalam pergaulan sehari-hari. Untuk menjaga kesantunan berbahasa dalam pembelajaran, kita harus memahami terlebih dahulu etika dalam berbicara atau berbahasa. Siswa yang mempunyai keterampilan berbicara yang baik, pembicaraannya akan lebih mudah dipahami oleh penyimaknya. Baik di lingkungan sekolah atau di masyarakat, siswa dituntut agar bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Berkomunikasi yang baik dan benar meliputi penguasaan gramatik dan kesantunan dalam berbahasa. Maka penting sekali bagi siswa mampu memahami tata bahasa serta kesantunan dalam berkomunikasi. Hal tersebut akan siswa rasakan ketika mereka menjalani kehidupan bermasyarakat. Tarigan tahun 1981 menyatakan bahwa keterampilan sosial atau social skill adalah kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam hubungan-hubungan masyarakat. Keterampilan sosial menuntut agar kita mengetahui yang pertama apa yang harus dikatakan, selanjutnya bagaimana cara mengatakannya, ada apabila mengatakannya, dan kapan kita mengatakannya. Selain keluarga, guru juga berperan dalam perkembangan kesantunan berbahasa siswa karena pada dasarnya guru adalah digugu dan ditiru. Jadi guru harus mengajarkan serta memberikan contoh yang baik agar anak didiknya memberikan contoh yang baik bagi anak didiknya demi kelangsungan pembelajaran yang baik. Selanjutnya nomor 5,
Bahasa figuratif pada siswa sekolah dasar muncul karena dua hal, yakni pembelajaran melalui kontekstual dan tekstual. Jelaskan perbedaan pembelajaran kontekstual dan tekstual. Pembelajaran tekstual yakni pembelajaran yang memposisikan proses belajar mengajar sebagai proses transformasi distribusi teks dari teks kepada siswa lewat perantara guru. Sedangkan pembelajaran kontekstual yakni melibatkan penalaran siswa terhadap realitas kekinian. Siswa dilibatkan sebagai subjek yang mengalami, menemukan, dan menganalisis. Oleh karena itu, metode ini mensyaratkan wacana yang dibedah adalah representasi dari persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari yang dialami secara bersama. Selanjutnya soal nomor 6, sebutkan dan jelaskan pemanfaatan media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi. Pemanfaatan media tradisional dapat dilakukan dalam pembelajaran keterampilan menyimak bagi siswa, misalnya dengan cara memanfaatkan media wayang dalam mendongeng. Siswa nantinya akan menyimak dongeng tersebut yang diperagakan dengan menggunakan wayang yang nantinya secara tidak langsung siswa dapat mengetahui isi atau amanat yang terkandung dalam cerita tersebut melalui media wayang. Selanjutnya, pemanfaatan media berbasis teknologi dapat dilakukan dalam pembelajaran keterampilan menyimak bagi siswa, misalnya dengan cara memanfaatkan media YouTube, yang nantinya siswa akan menyimak penjelasan yang diberikan oleh gurunya melalui link YouTube yang dibagikan oleh gurunya. Siswa dapat menyimak materi yang diberikan gurunya kapanpun dan dimanapun. Soal nomor 7, jelaskan teknik membacakan puisi untuk membedakan tekanan, intonasi, lafal, jeda yang sesuai dengan suasana serta pesan yang ada di dalam puisi. Tekanan. Dalam membaca puisi perlu diperhatikan tekanan dari kuat lemahnya nada pada kata tertentu. Setiap kata terkadang memiliki tekanan yang berbeda. Biasanya, semakin penting kata tersebut, maka semakin kuat penekanannya. Selanjutnya lafal. Lafal adalah kejelasan dalam mengucapkan setiap kata dan hurufnya. Dalam membaca puisi, artikulasi harus jelas. Apabila kurang fasih dalam penyampaian tiap kata puisi tidak dapat ditangkap oleh pendengar secara maksimal. Intonasi. Intonasi merupakan naik turunnya nada dalam pembacaan puisi. Sama seperti unsur-unsur lainnya, intonasi juga tak kalah penting. Ini karena intonasilah yang akan menentukan bagaimana perasaan pendengar terhadap puisi dan akan memberikan keindahan pada puisi yang dibaca. Misalnya, puisi yang bertema tentang kemerdekaan dan perjuangan seorang pahlawan. Puisi tersebut harus dibacakan dengan tekanan, intonasi, lafal yang lantang, dan juga bersemangat karena menceritakan tentang perjuangan seorang pahlawan atau kemerdekaan. Soal nomor 8, jelaskan langkah penggunaan model bermain peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara materi bermain drama sederhana pada siswa sekolah dasar. Jelaskan berdasarkan langkah-langkah model bermain peran dan aplikasinya. Nah, jawaban yang pertama, menghangatkan suasana dan memotivasi peserta didik. Jadi kita harus memotivasi peserta didik itu terlebih dahulu. Motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seorang untuk mengadakan perubahan demi mencapai tujuan tertentu. Tahap ini lebih banyak dimaksudkan untuk memotivasi peserta didik agar tertarik pada masalah, karena itu tahap ini sangat penting dalam bermain peran dan paling menentukan keberhasilan. Yang kedua, memilih peran. Memilih peran dalam pembelajaran. Tahap ini, peserta didik dan guru mendeskripsikan berbagai watak atau karakter, apa yang mereka suka, bagaimana mereka merasakan, dan apa yang harus mereka kerjakan. Kemudian, peserta didik diberi kesempatan secara sukarela untuk menjadi pemeran.
Selanjutnya, menyusun tahap-tahap peran. Menyusun tahap-tahap baru. Pada tahap ini, para pemeran menyusun garis-garis besar adegan yang akan dimainkan. Selanjutnya, menyiapkan pengamat. Menyiapkan pengamat, sebaiknya pengamat dipersiapkan secara matang dan terlibat dalam cerita yang akan dimainkan, agar semua peserta didik turut mengalami dan menghayati peran yang dimainkan dan aktif mendiskusikannya. Selanjutnya ada pemeran. Pada tahap ini, para peserta didik mulai beraksi secara spontan, sesuai dengan peran masing-masing. Pemeran dapat berhenti apabila para peserta didik telah merasa cukup. Selanjutnya ada diskusi dan evaluasi. Setelah melakukan peran, langkah berikut adalah analisis dari bermain peran tersebut. Para pemain diminta untuk mengemukakan perasaan mereka tentang peran yang dimainkan. Demikian pula dengan peserta lain. Diskusi dimulai dengan melontarkan sebuah pertanyaan. Para peserta didik akan terpancing untuk diskusi. Selanjutnya ada membagi pengalaman dan mengambil kesimpulan. Pada tahap ini, peserta didik saling mengemukakan pengalaman hidupnya dalam berhadapan dengan orang tua, guru, teman, dan sebagainya. Semua pengalaman peserta didik dapat diungkapkan atau muncul secara spontan. Soal nomor 9, jelaskan kesulitan atau kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar dari temuan jurnal nasional atau jurnal internasional. Di sini saya mengambil sumber dari e-jurnal PGSD Universitas Pendidikan Ganesha yang berjudul Analisis Kesulitan-Kesulitan Belajar Bahasa Indonesia Kelas 5 dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SD Piloting Sekabupaten Gianyar. Nah, di dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa kesulitan atau kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di dalam sekolah dasar menurut jurnal tersebut adalah kesulitan dalam mengajarkan kepada siswa agar menguasai keterampilan menulis dan membaca. Adapun keterampilan yang paling tinggi tingkat kesulitannya yaitu keterampilan membaca. Nah, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah atau apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.